adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya kalian semua? Kak Iri harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti sekolah minggu online. Kak Iri udah menyapa kalian. Sekarang kita sapa Tuhan yuk dengan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Minta pimpinan Tuhan supaya ibadah kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang akan memimpin doa pagi ini adalah teman kalian, Michelle. Silakan Michelle. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari dan minggu ini. Pagi hari ini, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami dimanapun kami berada. Walaupun kami masih sekolah minggu online, tapi kami tetap semangat untuk terus memuji Tuhan. Berkati kakak-kakak dan teman-teman kami yang melayani pagi ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Michelle. Adik-adik, tahu nggak sih kita ini ciptaan siapa? Betul sekali, kalau kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sedemikian sempurnanya. Tuhan beri kita mata, hidung, mulut, telinga, kaki, dan lain sebagainya. Bersyukur sekali adik-adik kalau Tuhan memberi itu semua kepada kita. Tetapi ada orang-orang yang tidak lengkap dengan semua itu. Misalkan matanya nggak bisa melihat atau tangannya cuma satu. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk mereka. Nah, kita yang diberi lengkap oleh Tuhan, jangan lalu kita menjadi sombong. Tuhan tidak suka. Kita mau gunakan itu semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Satu jumlah hidung,
dan mulutku. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambutku, ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambutku, ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Harus semangat ya. Yuk, Kak Eti ajak untuk bersama-sama menyanyi Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Adik-adik di rumah bisa menyanyi dengan kakak atau adik. Lalu pada saat menyanyikan haleluya, kalian boleh menepuk pundak kakak atau adik. Tapi jangan keras-keras ya, kasihan. Lagu ini sering kita nyanyikan di sekolah minggu sebelum ada pandemi. Masih ingat gerakannya kan? Karena saat ini Kak Eti sendirian, jadi nggak ada yang bisa Kak Eti tepuk pundaknya. Tapi nggak apa-apa, Kak Eti berasa menyanyi bareng kalian. Yuk kita mulai. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin.
Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman dan cerita Tuhan. Cerita Tuhan akan disampaikan oleh Kak Eva. Tema minggu ini adalah Aku Mengasihi Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ketemu lagi nih sama Kak Eva di sini. Seneng banget Kak Eva bisa ketemu lagi sama adik-adik di sekolah minggu online pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan dan juga mendengar ceritanya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, juga cerita tentang kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang manis, yang mau duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, temani kami dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini temanya adalah Aku Mengasihi Tuhan. Bacaan Alkitabnya diambil dari kitab Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Kita dengarkan dulu ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek,
yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Nah, sudah kita dengar bersama tadi ya pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai 10. Bacaan Alkitab yang tadi sudah sama-sama kita dengar itu sebenarnya adalah cerita tentang penglihatan Nabi Yeremia tentang dua keranjang. Dua keranjang buah apa? Ya, dua keranjang pohon buah ara. Ada dua keranjang pohon buah ara yang terletak di depan bait Allah. Dua keranjang buah ara ini sebenarnya adalah lambang mengenai cerita tentang pembuangan bangsa Yehuda, pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Dua keranjang buah ara itu melambangkan apa ya? Kan ada dua keranjang buah ara ya. Nah, keranjang yang pertama adalah berisi buah ara yang baik, buah ara yang manis. Ini melambangkan orang-orang Yehuda yang telah dibuang ke Babel pada waktu penyerangan pertama Raja Nebukadnezar. Nah, buah ara yang di keranjang kedua adalah buah ara yang jelek, yang tidak manis, tidak layak untuk dimakan. Ini adalah lambang
rakyat Yehuda dan sebagian pemimpin yang masih tinggal di Yerusalem setelah serangan pertama Raja Nebukadnezar. Maksudnya berarti buah ara yang jelek ini melambangkan mereka yang tidak ikut dibuang ke Babel. Loh, Kak, kenapa orang-orang yang dibuang ke Babel dilambangkan dengan buah ara yang manis? Dibuang itu kan nggak enak. Kok dilambangkan dengan buah ara yang manis? Kenapa ya? Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi umatnya. Tapi kasih Allah itu tidak berarti bahwa hidup kita akan enak terus atau bahagia terus. Terkadang Tuhan izinkan hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Sama seperti rakyat Yehuda tadi, dibuang ke Babel, tidak enak. Ada hal yang tidak enak di situ. Tapi, apakah itu berarti Tuhan tidak sayang? Tentu tidak ya adik-adik ya. Tuhan sangat sayang kepada rakyat Yehuda. Kalaupun Tuhan izinkan peristiwa pembuangan ke Babel itu terjadi, ada tujuannya. Tujuannya apa? Tuhan ingin mendidik mereka untuk memiliki hati yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Tuhan ingin rakyat Yehuda tahu bahwa meskipun dalam pembuangan, Tuhan selalu menyertai, memelihara, dan juga menjaga. Adik-adik, sayang banget ya Tuhan pada rakyat Yehuda. Demikian juga sayang dan kasih Tuhan pada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dong. Terus gimana dong caranya memperlihatkan kasih kita kepada Tuhan? Yaitu dengan cara mau menjadi buah ara yang manis. Loh Kak, maksudnya gimana? Masa aku suruh jadi buah ara? Bukan begitu adik-adik. Maksudnya adalah kita mau tunduk dan taat melewati proses hidup yang tidak enak atau tidak menyenangkan. Misalnya nih, adik-adik yang di Betania dan Bethlehem. Kalau mama bilang, ayo makan sayur. Walaupun nggak enak makan sayur, tapi adik-adik harus mau makan sayur. Kalau papa bilang nggak boleh ya makan coklat, nggak boleh makan permen. Itu juga nggak enak ya. Karena makan permen, makan coklat tuh kan enak ya. Ketika dilarang, wah jadi nggak asik lagi nih. Terus buat adik-adik yang di kelas Efrata sama Tunas, kalau papa mama minta adik-adik untuk mengurangi jam bermain game di gadget, tidak boleh di handphone terus, jangan main medsos terus, itu juga nggak enak ya. Contoh-contoh yang tadi kakak kasih tahu, semuanya adalah proses yang nggak enak. Harus makan sayur, nggak boleh makan permen atau coklat, harus mengurangi penggunaan gadget, padahal sudah sangat seneng banget ya pegang handphone terus. Dan masih banyak contoh-contoh yang nggak enak lainnya. Proses yang nggak enak, proses yang berat. Tapi, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik harus mau melakukan itu semua sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, itu semua demi kebaikan adik-adik juga kok. Agar adik-adik memiliki hati yang dekat, tunduk, dan mengasihi Tuhan. Yuk,
mulai sekarang mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan menjadi apa? Buah ara yang manis. Menjadi anak yang bersedia diproses oleh Tuhan meskipun prosesnya tidak enak. Ya, sudah selesai nih sekolah minggu online-nya. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan. Semoga adik-adik selain mendengarkan juga mau melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih Kak Eva untuk ceritanya. Siapa adik-adik di sini yang tidak mengasihi Tuhan? Tidak ada ya. Semua mengasihi Tuhan. Cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya bisa dengan membentuk kita menjadi anak yang juga mengasihi sesama kita. Kita akan diubah sedikit demi sedikit menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Kita akan merespon cerita Tuhan tadi dengan menyanyi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Nah, sekarang saatnya kita akan persembahan. Karena ibadah kita masih secara online, persembahan dapat adik-adik persembahkan lewat transfer ke rekening gereja atau bisa lewat aplikasi GoPay, Sakuku, dan lain-lain dengan scan ke atau bisa juga dengan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja. Jika kesulitan, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa. Nah, untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan bait 1, 2, dan 3. Dan setelah itu kita akan berdoa dan doa persembahan akan dipimpin oleh teman kalian Iin. Ku beri persembahan
pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Oke teman-teman, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah online kami pada hari ini. Kini tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus dapat memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Iim untuk doa persembahan ya. Selanjutnya kita mau aktivitas nih. Kak Lilis kayaknya udah siap kasih tahu aktivitasnya apa. Silahkan Kak Lilis. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Lilis di aktivitas minggu ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Eva. Nah, minggu ini kita mau bikin aktivitas apa ya? Kita akan membuat bingkai foto dengan menggunakan ribbon yang tersedia pada link berikut ini. Atau adik-adik bisa men-scan QR code berikut ini. Aktivitas bisa dikirim ke WA GKI Tegal paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Lilis. Jangan lupa ya adik-adik dibuat aktivitasnya, lalu kirim ke WA gereja paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Aktivitas selesai, berarti sekolah minggu kita juga hampir selesai dong ya. Jangan khawatir, minggu depan kita bakalan ketemu lagi. Yuk kita tutup dulu dengan doa sekolah minggu ini, dan setelah itu kita akan menyanyikan satu buah lagu sebagai penutup. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini. Kami mau Tuhan terus menolong kami, memampukan kami supaya kami semakin mengasihi Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kebaikan Tuhan kepada kita tidak pernah ada habisnya. Kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, pasti kita akan bisa merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Akhirnya kita harus berpisah. Tetap selalu mengasihi Tuhan sepanjang hidup kita. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo Van, minggu kelima sekolah minggu ya, pakai Zoom, join ya. Ya. Ada kuis berhadiah ya? Iya. Jam berapa? 9:30. Oke, makasih Jo. Dah. Betul sekali tuh. Tanggal 31 Oktober atau minggu kelima, kita akan berzoom ria jam 9:30 pagi. Ada kuis berhadiahnya juga loh. Ajak teman-teman yang lain ya. Oke.
Pak, kita kasih tahu Kelly.